Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial hari ini kita lanjutkan dari video tutorial sebelumnya, akan membahas tentang tata cara membuat nomor judul atau subjudul beserta isi yang lainnya yang ada di dalam satu buah karya ilmiah atau proposal. Sebelum melanjutkan video ini, silakan tekan like, komen, dan juga subscribe ke channel Azul Yusuf Education. Silahkan dibuka kembali file yang sudah Anda buat sebelumnya. Mohon selalu dibuka dengan menggunakan data ya. Pilih folder belajar praktek informatika. Lalu silahkan dipilih nama file yang sudah Anda buat sebelumnya. Baik, kita scroll terus ke bawah langsung ke bab 1. Untuk proses pembuatan ataupun penulisan bab 1, bab 1 ini kita bawa ke tengah. Seperti biasanya kita blok terlebih dahulu ya. Di blok terlebih dahulu seperti ini. Lalu di bold, atau boleh juga Anda tekan di keyboard Ctrl B ya, Ctrl B, B seperti ini. Kemudian dibawa ke tengah, center seperti ini. Ukuran fontnya kita perbesarkan saja, di sini 14. Line spasi antara bab 1 dengan pendahuluan itu agak jauh. Jadi ini semuanya kita blok dulu untuk mendapatkan line spasinya itu single saja. Sampai di sini aja ya hasil penelitian. Kemudian silahkan ini perhatikan dulu, menunya ada di menu home terlebih dahulu ya. Kemudian di sini ada line and paragraph spacing. Klik di sini. Nah, kemudian remove space after paragraph. Remove space after paragraph. Ini hanya berlaku untuk yang memang tulisannya tadi agak jauh. Antara tulisan bab 1 dengan pendahuluan ada line spasi yang agak jarak sedikit jauh ya. Maka kita gunakan seperti ini. Tetapi bagi Anda yang sudah dekat seperti ini, itu tidak perlu lagi menggunakan line spacing tadi. Tidak perlu lagi ini. Kenapa? Berarti yang format di komputer Anda itu sudah benar dan sudah sesuai. Kemudian kita lanjutkan ke latar belakang. Di sini saya akan membuat dengan dua model. Ini saya turunkan sebentar ya. Anda cuma memperhatikan saja, tidak perlu mengikuti langkah ini. Saya hanya mensimulasikan. Ada model yang pertama itu dibuatnya dengan menggunakan huruf A kapital seperti ini, lalu diketik latar belakang. Ini tidak perlu diikuti, cuman dilihat saja. Coba Anda perhatikan di sini ada 3 macam model yang saya buat ya. Di sini bab 1 pendahuluan ataupun bab 2 atau bab 3 terserah nanti judulnya. Cara yang seperti ini, A, B, di bawah B itu misalnya ada subjudulnya, dibuat dengan 1, 2 ya, seperti ini. Kemudian ini ada C, subjudulnya 1, 2. Kalau ada subjudulnya lagi maka dibuat seperti ini, 1, A, B, C kecil. Ini boleh dipergunakan di dalam karya ilmiah. Penulisan seperti ini boleh. Kemudian yang kedua, ada yang model angka seperti ini. Karena bab 1 kita mulai dengan 1, 1 latar belakang, 1, 2 rumusan masalah. Anaknya daripada rumusan masalah 1, 2 ini kita buatnya 1, 2, 1 titik ya. Kemudian 1, 2, 2. Nah, kemudian ini 1, 1, 1, 1, 2, di sini lanjut ke 1, 3. Tujuan penelitian. Di sini berarti ada 1.3.1. Nah, ini 1.3.2 titik.
Ini lanjutan di sini. Anak daripada ini subnya itu ada di sini. 1.3.1.1. Sama juga di sini ya. 2 dan 3. Nah, ini merupakan dua cara yang diperbolehkan dalam penulisan ilmiah. Yang ini dengan yang ini. Oke, dua-dua ini. Nah, sedangkan yang di bawah yang seperti ini itu dilarang. Ini tidak boleh digunakan. Ya. Saya berikan warna blok merah. Ini tidak diperbolehkan membuat penulisan seperti ini. Kenapa? Nah, dikarenakan di sini 1, 2, lalu subjudul daripada rumusan masalah itu menggunakan ikon seperti ini. Nah, ini tidak diperbolehkan. Paham ya? Nah, ini tidak diperbolehkan menggunakan ikon-ikon seperti ini. Ini hanya bisa dipergunakan apabila kita membuat tulisan-tulisan seperti kata-kata mutiara, ataupun kita ingin membuat sastra, novel atau apapun. Nah, itu baru bisa dipergunakan hal tersebut. Tetapi kalau seandainya dalam penulisan karya ilmiah itu tidak diperbolehkan. Nah, jadi logo-logo seperti ini, ikon-ikon seperti ini tidak boleh dalam penelitian. Mohon diperhatikan, kita hanya bisa menggunakan yang seperti ini atau yang seperti ini. Nah, mengingat yang model seperti ini terlalu susah, terlalu sulit dan akan panjang angkanya, maka pada kesempatan ini video tutorial yang akan saya buat mengikuti format yang awal ya. Ini format yang pertama. Oke. Nah, format ini yang kita ikutin sekarang. Baiklah, kita lanjutkan ke tutorial cara membuat ataupun menyusun struktur karya ilmiah seperti ini. Pertama, latar belakang sebagaimana aturan format tadi, kita buat dengan huruf A besar. Ya, diketik A besar, lalu A besar diketik spasi. Nah, mohon diperhatikan ya, sebagian komputer ketika kita ketik A titik lalu kita klik spasi, dia akan jalan ke depan seperti ini. Nah, kalau dia berjalan seperti ini, maka ini harus kita undurkan ke belakang. Sedangkan paragraf ini semuanya, sampai ke perusahaan di sini, itu kita geserkan berada tepat di bawah huruf L latar belakang. Cara menggesernya masih sama seperti sebelumnya, yaitu klik di indennya itu yang di atas ya, di ruler itu ada left indent, klik kiri tahan lalu digeserkan pelan-pelan sampai berada di bawah huruf L. Nah, lewat sedikit seperti ini sih nggak jadi masalah ya, boleh. Nah, kemudian ini jangan dilepaskan bloknya dulu ya, biar aja terblok seperti ini. Lalu tekan Ctrl J di keyboard ya, Ctrl J untuk merata kiri dan rata kanan. Ctrl J, Ctrl plus J. Oke. Mohon bloknya jangan dilepaskan dulu ya, biar aja terblok seperti ini. Nah, apabila sudah seperti ini, silahkan klik first line indent yang di atas ya, di ruler, majukan kira-kira 1 cm ke depan. Misalnya di komputer saya itu letaknya di 1,75 ya. Biasanya 1,75 itu kalau di komputer saya, mungkin di komputer Anda berbeda. Nah, seperti ini. Kemudian ini sudah langsung terlihat ya, sudah rapi. Terlihat di sini tulisannya dalam bentuk paragraf. Ada rapi, rata kiri dan juga rata kanan. Kemudian selanjutnya
latar belakang ini kita tebalkan. Ya. Di blok saja terlebih dahulu, kemudian tekan Ctrl B. Berikutnya, setelah kita buat latar belakang seperti ini, kita lanjutkan ke rumusan masalah. Ya. Caranya masih sama seperti tadi. Nah, kita ketik huruf B kapital ya. B titik lalu spasi. Nah, mungkin nanti ada juga sebagian komputer ketika kita ketik B titik lalu spasi, itu akan muncul seperti yang A tadi. Dia akan lari ke depan. Ya, kalau lari ke depan, ikuti lagi kembali ke belakang tadi ya, cara untuk cara membawa tulisannya ini ke belakang seperti di latar belakang tadi. Oke. Nah, lalu kita tebalkan, kita blok dulu. Huruf B ini gak bisa diblok ya. Anda hanya blok di rumusan masalah ini. Nah, oke. Nah, lalu tekan Ctrl B. Atau boleh juga di menu home ini. Nah, di menu home ada huruf B seperti ini. B tebal. B hitam tebal ya. Nah, kemudian ini kita buat dulu semuanya dalam bentuk rata kiri, rata kanan. Nah, klik aja di sini yang justify. Ini. Nah. Kemudian data uraian latar belakang di atas ini kita buat dia ke bawah huruf R di bawah rumusan masalah. Ya, kita klik di sini yang bawah seperti tadi ya, masih sama, mohon diingat kembali. Kemudian untuk ini itu kita buat dalam bentuk penomoran. Nomor urutnya 1 titik lalu tekan spasi. Jika tidak otomatis maju ke depan, ya, misalnya ini dengarkan dulu ya. Kalau seperti yang saya kerjakan tadi, itu begitu saya tekan 1 titik lalu spasi, dia langsung maju ke depan dan berada di bawah urutan ini. Nah, rata ya. Tapi kalau seandainya ketika Anda membuat seperti itu, dia beradanya di posisi sebelah kanan ini. Misalnya, ya, berada di sebelah, dia berada di sebelah kiri seperti ini. Nah, maka silahkan klik di sini di depan angka 1 ya. Nah, sebelum tulisan apakah, Anda geserkan yang left indent ini. Nah, klik kiri lalu tahan, geser sedikit ke kanan. Lalu baru lepaskan. Nah, seperti ini. Sedangkan untuk di sini itu ada 2 cara. Nah, silahkan ikuti mana yang lebih mudah. Nah, boleh dengan cara kita ketik angka 2 titik lalu spasi seperti ini. Nah, ini merupakan contoh yang tadi ya. Dia ketika saya ketik angka 2 tidak maju ke depan. Nah, tidak maju ke depan dia. Berada di posisi sebelah kiri. Nah, kalau seperti ini kita hanya perlu seperti tadi, klik di left indent lalu geser ke kanan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ada cara yang kedua. Cara yang keduanya seperti ini. Kita hapus dulu angka 2 itu. Nah, tadi dia berada di sebelah kiri seperti ini, ya. Nah, letakkan kursornya di belakang kata apakah di sini misalnya. Nah, udah berkedip seperti ini, lalu hapus, ya, tekan hapus di keyboard sehingga dia nyatu ke nomor 1. Nah, dia menyatu ke nomor 1 seperti ini. Nah, kemudian apabila sudah seperti ini, tekan enter di keyboard. Nah, maka langsung muncul angka 2. Nah, kalau menurut saya sendiri ini lebih mudah dengan cara yang kedua. Jadi kita tidak perlu menggeser-geser lagi angka nomor tadi. Kita letakkan kursornya itu berkedip di belakang apakah, lalu tekan hapus di keyboard, kemudian tekan enter di keyboard. Begitu juga yang ke selanjutnya. Nah, di apakah ini ya, kita buat seperti ini semuanya. Nah, sampai di sini sudah oke untuk rumusan masalah.
Berikutnya kita lanjutkan ke manfaat penelitian. Manfaat penelitian, karena di atas sudah B, maka di sini kita buat C, urutannya C. Silahkan diketik C kapital lalu tekan spasi, kemudian kita tebalkan, kita blok lalu tekan Ctrl B di keyboard. Kata berdasarkan ini kita majukan ke depan di bawah huruf M. Kemudian bagi perusahaan ini kita buat nomor 1 titik spasi, dia langsung maju ke depan ya. Nah, hasil penelitian ini kita tulisnya berada di bawah tulisan bagi ya, bagi ini sejajar dengan di bawah ini. Oke. Caranya ada dua. Oke, ada dua cara. Boleh yang pertama dengan digeserkan ini, pastikan terlebih dahulu kursornya sudah aktif di sini ya, di belakang ini, atau boleh di salah satu tulisan ini juga bisa. Lalu geser pelan-pelan ke sebelah kanan. Nah, seperti ini. Oke. Atau boleh juga dengan menggunakan cara yang kedua. Nah, kalau menggunakan cara yang kedua sama seperti yang di rumusan masalah tadi, letakkan dulu kursornya di belakang hasil, kemudian tekan hapus di keyboard, lalu tekan enter. Nah, dia akan keluar nomor 2. Hapus nomor 2 itu dengan tekan hapus di keyboard 1 kali. Mana yang mudah itu tergantung pada diri Anda masing-masing. Nah, lalu karena ini belum rata sebelah kanan, kita ratakan terlebih dahulu. Boleh dengan tekan Ctrl J ya. Boleh tekan Ctrl J atau boleh juga pilih yang justify ini. Kemudian bagi akademisi. Bagi akademisi itu kita buat urutan nomor 2. Ini sudah langsung ketika saya ketik 2 titik lalu spasi, dia langsung ikutin sejajar dengan bagi perusahaan tadi yang nomor 1. Kemudian hasil penelitian, kita majukan di bawah tulisan bagi. Ya, seperti ini. Lalu tekan Ctrl J biar tulisannya rapi, rata kiri dan rata kanan. Kemudian ini kita enter 1 kali. Bagi peneliti selanjutnya kita buat di sini nomor 3. Oke. Dan di bawahnya juga sama seperti tadi, kita geser ke dalam, lalu tekan Ctrl J seperti ini. Nah, hasil penelitian itu kita lanjutkan yang di atas tadi. Sudah ada C ya, manfaat penelitian. Sekarang hasil penelitian kita buat di sini D titik lalu spasi. Nah, kemudian kita blok terlebih dahulu lalu tekan Ctrl B untuk menebalkannya. Sedangkan berdasarkan penelitian ini kita bawa ke bawah hasil penelitian. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita masukkan tabel. Nah, untuk cara membuat tabel ini kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih untuk edisi video tutorial kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.